dengan capaian yang begitu Saya melihat banyak. memang ketika di kepemimpinan Pak Hairul itu Ini UTS sehari sih jauh kita sekali besoknya maju. balik, teman-teman kita berharap kan ya jam istirahat. UTS atau kita tidak boleh menjadi Menerapkan konstitusi kepemimpinan yang yang paling sifatnya itu egaliter, luar biasa jadi sekali tidak ada bekerja hierarki. dari seorang dokter Kepemimpinan mulai dari rektor pertama waktu itu Pak Dr. ada beberapa Zulkifli hingga program Pak terutama Dr. Hairul. ada 1 engineer Keluarga membentuk karakter saya. prestasi yang meningkat Ya. menjadi sangat baik, kemudian penambahan prodi hingga sekarang jumlahnya ada 33 dari seluruh 11 prodi Kesempatan untuk saja. memimpin sebuah kampus dan itu berinteraksi dengan banyak orang. Hairul Hudaya, Rektor UTS 2020-2024, sosok muda yang sangat energik dan progresif. Pak Hairul Hudaya memiliki mimpi yang besar karena ingin menciptakan UTS seperti kampus-kampus besar di luar negeri. Beliau adalah sosok yang sekali lagi beliau rektor yang masih sangat muda ya, sehingga memiliki power yang besar khususnya untuk melakukan berbagai perubahan. Pak Hairul itu dalam hal bekerja, terutama beliau sebagai rektor dan kami sebagai dekan, ya banyak berkoordinasi dan sebagainya. Terutama misalnya ke pembuatan logo, ngebut, salut, dan itu menurut saya apa yang dilakukan terutama branding untuk UTS itu sudah luar biasa. Untuk Pak CH, beliau ngebut banget, jadi memang banyak hal yang kita pelajari dari beliau, itu untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, semua harus dikerjakan tepat waktu, seperti itu. Terima kasih untuk Pak Rektor Hairul Hudaya sudah ngajak kami ngebut. Dan kita lihat hasilnya alhamdulillah. Hairul Hudaya atau Pak CH tetaplah seperti Hairul Hudaya yang pernah kita kenal, terlepas dari statusnya sebagai rektor. Jadi orang yang selalu menyapa ketika ketemu di luar, selalu melihat kita sebagai teman atau sahabat di luar, dan selalu berdedikasi dengan pekerjaan yang diemban. Beliau sebagai seorang yang memiliki sosok leadership yang kuat, itu dibuktikan dengan beberapa capaian-capaian yang dihasilkan. Tentu ini menjadi arti daripada sebuah kerjasama tim, bagaimana beliau memotivasi kita sebagai dosen-dosen, kemudian staf dan pegawai untuk terlibat aktif dan produktif ke dalam setiap program-program maupun capaian-capaian. Kami mengucapkan terima kasih dari Warek 3 sudah memberikan banyak sekali masukan dan juga prestasi yang sangat besar yang beliau torehkan, tentu dengan manajerial tim yang sangat baik. Dan semoga di tempat yang baru Bapak Hairul Hudaya bisa menggapai mimpi yang sudah lama diidam-idamkan, yaitu menjadi profesor. Untuk Pak Rektor, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas pengabdian dan jabat sebagai rektor selama 4 tahun, dan terima kasih juga atas dedikasi beliau membimbing kami di UTS. Terima kasih banyak Pak Hairul Hudaya atas dedikasinya yang sangat luar biasa untuk Universitas Teknologi Sumbawa, bukan hanya untuk kampus tapi juga untuk Sumbawa secara keseluruhan. Ide-ide dan gagasannya dan kerja nyatanya sangat luar biasa sekali dirasakan manfaatnya. Pada Pak Hairul Hudaya, terima kasih Pak udah jadi bagian dari UTS. Terima kasih udah meluangkan waktu banyak dengan kami di IT, terutama podcast BBR. Kami dari tim Taman mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Rektor Hairul Hudaya. Baik, sudah kita saksikan tadi beberapa cuplikan video yang berisi kesan, pesan dan juga harapan dari masyarakat, kemudian Sivitas Akademika UTS, mahasiswa dan juga alumni yang menitipkan pesan-pesan yang luar biasa untuk Rektor Universitas Teknologi Sumbawa untuk langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, kita ingin langsung mendengar mungkin beberapa pesan dan kesan juga dari yang hadir di sini. Ibu Nurul mungkin bisa terlebih dahulu harapan dari Ibu Nurul. Mbak Nurul ya, kok berubah ya namanya? Habis maghrib berubah jadi Ibu gitu. Dari Mbak Nurul nih untuk sosok Dr. Hairul Hudaya. Pesan dulu kali ya, terima kasih Pak Rektor atas kepercayaan dan telah mendidik saya 4 tahun terakhir ini. Saya belajar banyak dari kepemimpinan Bapak,
Dan saya sangat berterima kasih. Banyak hal. Salah satu yang saya highlight itu adalah family man-nya. Terrefleksi, saya bisa membawa anak saya ketika rapat. Dan trust yang diberikan ke tim, tidak hanya di tataran wakil rektor, tapi sampai ke bawah juga, semua orang dipecut untuk berkembang, untuk menggali dirinya sendiri. Harapannya semoga ke depan kita tetap berkomunikasi, tetap ada, dan saya percaya itu Pak Rektor orang yang sangat low profile, responsif, dan care, sangat suka sharing, dan saya rasa itu, dan harapan saya ke depan tetap ada, tetap selalu terjalin, dan ditunggu kabar professorship-nya Bapak setahun dan 2 tahun ke depan, mungkin kembali lagi ke Sumbawa, apapun itu occasion-nya. Amin, insya Allah. Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya Mbak Lia silakan kesan, pesan, dan juga harapan untuk rektor. Ya, terima kasih Marsha. Mungkin kalau dari saya pribadi, karena saya salah satu orang mungkin selain Pak Dani yang mungkin setiap hari itu selalu berkomunikasi dengan Pak Rektor gitu, banyak hal baru yang saya dapatkan, kesempatan terutama Marsha, beliau memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Kepala Badan Penjaminan Mutu. Kemudian beliau juga memberikan kepercayaan terutama secara pribadi gitu untuk ayo Mbak Lia sekolah lagi gitu. Di tengah kesibukan saya di kampus membantu Pak Rektor, saya diberikan kesempatan oleh Pak Rektor tidak perlu meninggalkan pekerjaan tapi bisa kuliah gitu. Alhamdulillah dan sekarang saya bisa kuliah melanjutkan studi doktoral, itu juga berkat dukungan dari Pak Rektor gitu. Luar biasa. Jadi ya saya sangat bersyukur sekali sampai di titik ini, dan berharap mungkin kedepannya Pak Rektor tetap membimbing saya, karena kebetulan Pak Rektor adalah pembimbing saya ketika menempuh studi S2, Pak Rektor adalah pembimbing saya. Jadi ya saya berharap Pak Rektor masih tidak bosan-bosan begitu membagi ilmu, memberikan saran untuk kedepannya saya. Iya. Agaknya pesan jam 4 subuh tadi yang sempat dibenci di tahun pertama kan dirindukan ya dari sosok rektor Universitas Teknologi Sumbawa, mungkin akan dirindukan, akan dinantikan gitu. Dan kehadiran Pak Rektor di sini di kehidupan Mbak Lia secara personal itu menghidupkan mimpi yang mungkin sebelumnya tidak pernah terfikirkan atau masih jauh dari angan-angan, tapi luar biasa bisa mengantarkan beliau hingga mimpinya yang seperti ini. Nah, kemudian dari Mas Dani sendiri, bagaimana kesan pesan secara personal terhadap sosok Dr. Hairul Hudayah? Ini salah satu yang berat gitu, kesan kurang lebih hampir sama dengan Mbak Nurul dan Mbak Lia, tapi lebih saya melihat bukan hanya pada pribadi saya, pada teman-teman di sekitar ya. Ini Pak Bang Irul ini harus saya biasakan ini. Bang Irul ini telah mampu membuat membuat orang lain itu memahami diri mereka lebih baik lagi. Maksudnya lebih percaya diri. Nah juga berkat beliau, motivasi dari beliau, alhamdulillah saya sedang melanjutkan sekolah Peskasayana saat ini. Dan harapan kami ke depan, beliau, Bang Irul ini tetap menjadi Bang Irul yang low profile, yang humble pada sifat saya, dan insya Allah saya juga menitip pesan dari salam dari teman-teman di Sumbawa media sosial seperti saya posting kemarin. Beliau ini juga menjadi tahu Tanah Semawa. Teman-teman juga banyak mengucapkan terima kasih. Semoga beliau juga tidak bosan-bosan ya. Nanti meskipun nanti sudah di Jakarta, jangan bosan-bosan makan sepat dan singgang lagi. Sehat selalu, sukses beliau dan keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kayaknya sepat sama singgang tidak akan terlupakan ya Pak Rektor ya, karena sudah cocok sama lidah Pak Rektor. Makanan favorit saya. Makanan favorit Pak Rektor. Berarti harus balik ke Sumbawa insya Allah. Insya Allah. Nah dari Pak Rektor sendiri nih melihat mungkin UTS 10 tahun ke depan gambarannya seperti apa, sekaligus juga harapan. Wallahu alam ya. Saya melihat UTS ini seperti halnya mutiara atau intan yang berkilau dari timur Indonesia, yang dia cahayanya
bukan saja terang bagi Sumbawa, NTB, tapi juga Indonesia, Barat, Timur, dan bahkan dunia. Kalau menurut saya melihat seperti itu karena potensi yang luar biasa besar. Kita punya 33 program studi, di mana program studi ini unik-unik semua dan sangat mendukung pengembangan daerah. Ada pertambangan sekarang ya, peternakan, perikanan dan lain sebagainya, bioteknologi, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini bidang-bidang yang sangat positif terkait dengan pengembangan Sumbawa ke depan, sehingga saya melihat tinggal kita kembangkan saja karena fondasi sistem dari akademik, ya sistem penampilan mutu akademiknya sudah sangat baik, sehingga kalau kita melaksanakan itu semua, yakin sekali UTS ini Sumbawa University of Technology sama dengan Massachusetts Institute of Technology sama Stanford University, itu harusnya sama semuanya. Amin. Gitu ya. Tinggal pengembangan SDM-nya kemudian bisa ditingkatkan. Kita pasti akan sejajar dengan kampus-kampus besar dunia ini. Wow, jadi beliau percaya dengan kualitas SDM yang ada, apalagi nanti akan lebih ditingkatkan pastinya. Kita bisa berada sejajar dengan kampus-kampus besar ternama di dunia, dan semoga itu menjadi semangat bersama juga para keluarga besar Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, kalau harapan secara pribadi nih Pak, untuk semua keluarga besar UTS. Saya harus terima kasih buat sahabat-sahabat saya semua di sini, ada Mbak Nurul, Mbak Lia, dan juga Mas Dani. Dan juga harus memohon maaf ini yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud dan keinginan untuk membuat teman-teman tersinggung atau mungkin marah, annoying dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada maksud sama sekali. Saya pribadi kalau ada salah-salah jadi mohon maaf ya, pintu yang sebesar-besarnya. Saya banyak belajar itu bukan hanya dari kita itu, bukan hanya memberikan inspirasi, tapi sebenarnya saya sendiri pribadi sebenarnya belajar. Bagaimana Mbak Nurul, dari Mbak Lia juga, bahkan dari Mas Dani saya sangat banyak sekali belajar tentang ilmu kehidupan gitu ya. Maka harapan saya kepada seluruh sivitas akademika, mari kita pegang teguh ya nilai-nilai yang ingin kita raih bersama, yang kita sebut dengan iBird itu. Nah, kemudian juga mari kita buat ya rumah ini rumah pembelajaran yang nyaman, sehingga enak. Kalau orang nyaman, menyenangkan, maka segala potensi dalam diri ini akan keluar gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Sistem yang ada, yang sudah kita bangun ya terus kita pertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan, dan terus menerus belajar gitu ya. Dari apapun itu kita harus terus belajar, mengambil hikmahnya, kemudian for continuous improvement-nya kemudian hari. Saya kira itu saja pesannya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Hairul Hudaya. Tentunya harapan kita bersama semoga langkah-langkah setelah ini dipermudah oleh Allah. Amin, ya Pak ya. Amin. Dan langkah-langkah yang dititi sekarang kemudian nanti siapa tahu bisa menerbangkan kembali seorang Dr. Hairul Hudaya. Mungkin nanti berubah jadi Profesor Hairul Hudaya ya, kembali ke Sumbawa dengan inovasi-inovasi yang tentunya akan membangun, karena pastinya rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, termasuk saya mewakili mungkin masyarakat Sumbawa yang merasakan begitu besarnya dampak baik dari hadirnya Universitas Teknologi Sumbawa dengan begitu banyak manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk implementasi dari membumi dan mendunia itu tadi, dan semoga bisa ditingkatkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya, tentunya untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Sumbawa dan juga untuk mendorong kualitas dari masyarakat Indonesia diharapkan ya. Dan kami juga memohon maaf apabila ada Sumbawa ada hal-hal yang kurang mengenakan mungkin dari Korea ke Sumbawa, soalnya nih Pak Rektor ya. Di sana cuacanya dingin gitu Pak Rektor ya. Nyampe Sumbawa ini agak tanning gitu ya. Karena agak panas gitu di Sumbawa, tapi inilah rumah kita bersama dan kita berharap bahwa seorang Dr. Hairul Hudaya tetap menganggap Sumbawa sebagai rumah dengan begitu banyak rekam jejak baik beliau yang kita dukung dan akan kita kenang setiap saat. Dengan doa-doa dan harapan yang kita langitkan, semoga dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Rektor hari ini, sudah berkenan bercerita banyak kepada kita semua. Terima kasih juga untuk Mbak Nurul, Mbak Lia, dan juga Mas Dani yang sudah hadir di studio Kronik Sumbawa.
Dan semoga talk show kita pada hari ini menginspirasi semua yang menonton. Kami ucapkan terima kasih juga sudah menyaksikan talk show implementasi membumi dan mendunia dari capaian UTS dalam kepemimpinan Dr. Hairul Hudayah tahun 2020-2024. Saya mohon pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu juga, kita bubar. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa dalam interview-interview lainnya, talk show lainnya dari Kronik Sumbawa. Puncak cinta adalah ketika dua wajah tidak bertemu, tapi mereka berjumpa di dalam doa. Semoga Pak Rektor, Pak Hairul Hudayah sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan sukses dimanapun berada. Semoga di tempat yang baru Pak Rektor Hairul Hudayah bisa mengembangkan potensi-potensi yang beliau miliki dan mampu memberikan kemanfaatan buat negara dan bangsa. Semoga Bapak Hairul Hudayah beserta keluarga merasa nyaman di tempat yang baru, sukses selalu dan segala impian beliau tercapai. Semoga di tempat yang baru Bapak lebih sukses, lebih bisa menebarkan manfaat ke banyak orang lagi. Selamat Pak CH atas pencapaiannya dan selamat menjalankan kehidupan baru yang insya Allah lebih penuh dengan manfaat. Semoga Pak Hairul Hudayah ke depannya bisa jadi profesor di UI dan kalau bisa jadi rektor juga, Pak. Selamat Pak Hairul Hudayah di tempat yang baru dan terima kasih atas kontribusinya selama ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Sukses. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap